Pada episode sebelumnya diakhiri dengan perkelahian Saras dan Nat yang mengakibatkan Nat terluka parah. Kemudian cerita berlanjut ke episode 3. Usai membuat Nat terluka parah, Saras panik. Ia hanya terdiam dengan tangan yang gemetar sembari melihat kondisi Nat yang sangat mengkhawatirkan. Lalu datanglah Mei yang sebelumnya telah ditelepon oleh Saras untuk menemaninya menemui Nat, namun ia datang terlambat. Meskipun begitu, Mei tetap membantu sahabatnya itu dengan meninggalkan TKP dan berusaha menenangkannya. Yang dipikirkan Saras pada saat itu adalah neneknya. Ia takut neneknya tahu mengenai kejadian itu. Menurut Mei, tidak ada saksi yang melihat kejadian itu, bahkan Kapten K juga tidak tahu Nat bertemu dengan Saras. Jadi ia menyuruh Saras untuk bersikap normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saras dan Mei mengingat kejadian dahulu ketika tim Bunga berbohong kepada polisi. Entah kejadian apa yang dialami oleh mereka. Belum ada kejelasan pada episode ini. Scene lalu berganti dengan kisah masa lalu Wan-Wan. Wan-Wan memiliki seorang adik laki-laki bernama Win, yang sekarang terbaring koma. Belum dijelaskan penyebab adiknya koma. Cerita lebih berfokus dengan ayahnya yang bunuh diri dengan menembak kepalanya tepat di hari ulang tahunnya. Kembali ke masa kini. Singkat cerita, Wan-Wan sedang menunggu kedatangan Chanon. Ia mengira Chanon telah tiba di depan pintu apartemennya. Ketika pintu dibuka olehnya, ia justru melihat Min. Min yang masih berusaha mencari pelaku yang membocorkan video Pre menceritakan temuannya yang ia dapat di dalam harddisk milik Pre. Ia menemukan petunjuk baru yang menurutnya janggal. Adik Wan-Wan ternyata berpacaran dengan mendiang Pal yang merupakan musuh tim Bunga dahulu. Wan-Wan sebenarnya telah mengetahui hubungan adiknya itu dengan Pal di saat adiknya telah terbaring koma. Ia pun menyesal telah memperkenalkan adiknya dengan Pal karena Pal telah menghancurkan kehidupan mereka semua. Keesokan harinya, Min mewawancarai Pit. Ia terpaksa menggantikan tugas Kuni yang pada saat itu mengambil cuti sakit. Min masih berpegang teguh pada janjinya pada Pre untuk tidak berbicara dan bertemu dengan Pit. Walaupun Pit telah berpacaran dengan Mei, tapi Pit tampak masih menyimpan perasaan terhadap mantan pacarnya itu. Di rumah sakit, Saras bertanya kepada dokter mengenai kondisi Nat. Betapa leganya Saras mendengar dokter mengatakan Nat masih belum sadar. Namun ketika Saras berbalik, ia terkejut dengan munculnya sosok pria tampan di depannya yang segera menginterogasinya dengan menanyakan identitasnya. Sosok pria itu adalah Tem, kerabat jauh Nat yang juga seorang letnan polisi yang sedang menyelidiki kasus Nat. Saras mengaku pada Tem sebagai kerabat Nat. Tem justru mengira Saras adalah Krista, adik dari Kapten K. Karena pada saat Kapten K dan Nat menikah, dirinya tidak hadir, sehingga mereka berdua belum pernah bertemu. Ia hanya mendengarnya saja bahwa Kapten K memiliki adik. Melalui Tem, Saras tahu perkembangan kasus Nat. Mengetahui Pit dan Min bertemu membuat Mei cemburu. Mei pun memastikan bahwa Pit sudah tidak memiliki perasaan lagi kepada Min. Saat Mei berada di kamar mandi, Pit langsung mengambil HP Mei. Ia sepertinya sengaja mendekati Mei karena mencurigai Mei sebagai pelaku pada kasus Pre. Sedangkan Min mulai curiga pacarnya telah berselingkuh.
Karena ketika bersamanya, Chanon selalu melihat HP-nya dan sibuk berhubungan dengan seseorang. Hampir saja Min menangkap basah Chanon yang akan bertemu dengan selingkuhannya. Namun dengan pintarnya Chanon mengatur strategi. โชคดีนะเว้ยที่ตอนติดไฟแดงอ่ะกูเห็นมีนพอดีก็เลยคิดแผนทันอ่ะ